Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kembali lagi, hari ini saya akan membahas tentang konsep Trihitakarana dalam kehidupan masyarakat Bali. Perkenalkan, nama saya Heron, saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Tugas ini adalah tugas dari UAS mata kuliah Trihitakarana yang diampu oleh dosen Dr. Inyumantika MSI dan Dr. Putu Artawan SPD MSI. Topik yang saya bahas yaitu ada 5 topik. Yang pertama itu adalah penerapan konsep Trihitakarana dalam rumah tangga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, tantangan dan solusi konsep Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, telaah lebih lanjut artikel tentang implementasi Trihitakarana. Kemudian yang keempat, itu ada penerapan Trihitakarana dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Kemudian yang kelima, itu contoh kasus yang tidak relevan dengan konsep Trihitakarana dan solusinya. Topik yang pertama itu adalah penerapan konsep Trihitakarana. Trihitakarana adalah konsep kehidupan yang berasal dari ajaran Hindu Bali yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam 3 hubungan utama. Hubungan manusia dengan Tuhan atau pareyangan, hubungan manusia dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau palemahan. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang dalam semua aspek. Dengan terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, maka sebagai penyebab terjadinya atau tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan dan kedamaian bersama. Penerapan konsep Trihitakarana dalam rumah tangga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu aspek parayangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama itu membuat tempat suci untuk melakukan kegiatan persembayangan bersama keluarga dan kegiatan keagamaan lainnya seperti merayakan Hari Raya Suci. Kemudian yang kedua, melaksanakan doa makan bersama dan kegiatan tirtarayatra bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, selalu mengucapkan rasa syukur atas rezeki yang didapatkan. Kemudian dari aspek pawongan, manusia dengan sesama manusia itu saling membantu dalam kegiatan rumah, tidak saling memerintah dalam mengambil pekerjaan, saling menghargai pendapat jikalau ada keputusan yang harus diambil untuk kebaikan bersama, selalu membangun komunikasi dalam rumah tangga, misalnya menceritakan keluh kesah dalam bekerja, menanyakan kabar, dan selalu terbuka serta jujur. Kemudian yang ketiga, itu dari aspek palemahan manusia dengan alam atau lingkungan. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dengan menyapu halaman rumah, membuang sampah, dan membersihkan semak liar yang tumbuh di pekarangan. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti ikut dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Kemudian penerapan konsep Trihitakarana dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, lihat dari pareyangan, hubungan manusia dengan Tuhan, melaksanakan upacara rutin keagamaan seperti persembayangan Trisamya bersama di sekolah. Kemudian praktik sembahyang rutin. Praktik sembahyang rutin memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan. Kepercayaan ini juga mempengaruhi perilaku masyarakat sekolah seperti menghindari perbuatan buruk dan senantiasa berusaha berbuat baik. Kemudian melakukan doa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Kemudian dilihat dari aspek pawongan, manusia dengan sesama manusia, itu adalah mengucapkan salam Om Swastiastu atau Assalamualaikum dari siswa pada saat bertemu guru di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, lihat dari aspek pelemahan, manusia dengan alam atau lingkungan sekitar, melakukan penghijauan di lingkungan sekolah seperti menanam tanaman di sekitar halaman sekolah, memelihara kebun sekolah, dan membuat pot bunga yang diisi tanaman hidup di dalam kelas. Kemudian mengelola lingkungan sekolah dengan membersihkan halaman sekolah untuk yang bertugas piket dan memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian penerapan konsep Trihita Karana dalam masyarakat, lihat dari Pahreangan, itu melaksanakan upacara ritual keagamaan seperti upacara Dewayatnya yang merupakan salah satu tradisi suci yang dilaksanakan untuk masyarakat Hindu Bali sebagai wujud penghormatan dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya. Kemudian yang kedua, aspek pawongan, manusia dengan sesama manusia, itu terlihat dari kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah yang tujuannya adalah mempercepat selesai kegiatan dan saling komunikasi, meningkatkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Kemudian kegiatan tolong-menolong seperti melayat, membantu mempersiapkan sarana upacara. Dilihat dari aspek palemahan atau manusia dengan alam atau lingkungannya, itu seperti pelestarian lingkungan dengan bergotong royong memberikan lingkungan desa, melakukan penghijauan di lingkungan desa, dan menjaga fasilitas umum. Kemudian topik yang kedua, itu tantangan dan solusi konsep Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dilihat dari aspek Pahreangan, berkurangnya nilai-nilai keagamaan dalam diri masyarakat Bali karena masuknya budaya dan gaya hidup modern yang lebih individualistis. Masyarakat menjadi lebih tertarik dengan hal-hal yang praktis dan material, sehingga mengabaikan tradisi keagamaan dan spiritual. Solusi yang bisa dikembangkan untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan memberikan pendidikan yang menarik dari tingkat dasar sampai menengah, seperti pembelajaran agama dengan memadukan konsep budaya. Salah satu contoh dengan memberikan praktik langsung dalam membuat canang ataupun sarana persembahyangan lainnya. Kemudian dengan menguatkan peran adat Banjar dan Pura dalam sosial keagamaan yang melibatkan semua masyarakat. Dilihat dari aspek pawongan, kesibukan bekerja dan aktivitas sehari-hari yang padat, sebagian masyarakat Bali sangat jarang melakukan interaksi dengan sesama, bahkan yang terjadi tidak mengenal tetangganya sendiri. Hal ini pastinya mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di masyarakat. Solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan tersebut adalah mengadakan kegiatan untuk menyamakan persepsi dan hobi, misalnya mengadakan lomba pancing, kemudian kumpul bareng untuk bersama-sama melakukan gotong royong. Kemudian lihat dari aspek pelemahan, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Bali, masalah lingkungan sudah pasti bermasalah, terutama kerusakan lingkungan oleh pembuangan sampah sembarangan tempat. Nah, hal ini sudah pasti dapat mengganggu keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Solusi yang bisa ditawarkan adalah sampah merupakan permasalahan yang harus ditangani bersama, dan dengan membuat aturan tertulis terkait pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Kemudian memilah sampah yang bisa dimanfaatkan kembali seperti pengelompokan bahan organik yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pupuk dan bahan organik untuk pembuatan bahan lainnya. Kemudian topik yang ketiga itu adalah telaah lebih lanjut tentang artikel implementasi THK. Jadi artikel yang ditelaah itu berjudul tentang
implementation model of the Trihitakarana concept in the media promotion of tourism in Bali, Indonesia. Dilihat dari latar belakangnya, menjelaskan kurangnya penerapan konsep Trihitakarana dalam media promosi pariwisata di Bali. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan tentang penerapan Trihitakarana melalui desain media promosi pariwisata di Bali dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki pengaruh besar terhadap pariwisata di Bali. Diharapkan mampu memberikan pemahaman dan panduan yang luas terkait konsep Trihitakarana bagi penggiat pariwisata di Bali. Metode penelitian pada artikel ini menjelaskan bagaimana penulis ingin mengonsepkan promosi pariwisata Bali dengan Trihitakarana menggunakan berbagai teknik seperti teori estetika yang menggambarkan keindahan, teori seomotik yang digunakan untuk memvisualkan tanda, dan metode literatur yang mengkaji sumber data sebagai referensi dalam media promosi pariwisata Bali. Kemudian implementasi pada artikel ini menekankan bagaimana mempromosikan pariwisata di Bali menggunakan komunikasi visual yang berhubungan dengan Trihitakarana yang mencakup 3 aspek, yaitu paryangan, manusia dengan Tuhan, media yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan menggunakan tampilan promosi yang menghadirkan foto-foto tarian keagamaan seperti tari wali, tari rejang, dan aktivitas ritual lainnya yang merupakan elemen visual keharmonisan manusia dengan Tuhan. Kemudian lihat dari pawongan, manusia dengan manusia, media promosi ini harus menunjukkan hubungan yang baik antar sesama manusia, tidak menyebabkan konflik, dan mempromosikan harmoni sosial. Itu dengan menyisipkan foto-foto bekerjasama sekelompok orang atau masyarakat yang melakukan kegiatan, seperti foto melasti di pantai, itu mencerminkan harmoni antar sesama. Kemudian dilihat dari pelemahan manusia dengan alam, media promosi itu harus menggunakan elemen visual yang mengajak pelestarian lingkungan seperti foto, merawat dan menjaga ternak dan tanaman, itu menggambarkan harmoni dengan lingkungan. Secara keseluruhan, kesimpulan dari artikel yang dikaji ini menunjukkan konsep penggunaan elemen visual yang mencerminkan harmoni antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Implementasi Trihitakarana dalam promosi pariwisata di Bali itu sangat penting untuk menjaga identitas budaya dan menarik pengunjung. Media promosi yang mencerminkan Trihitakarana dapat meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan pariwisata di Bali. Kemudian topik yang keempat itu adalah penerapan Trihitakarana dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Filosofi hidup masyarakat Bali dengan konsep Trihitakarana menekankan pada keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsipnya, pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak hanya berfokus pada keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dengan lingkungan, melainkan harus memiliki nilai-nilai yang relevan untuk pembangunan masyarakat di Bali. Hal ini membuat pembangunan sesuai dengan konsep Bali dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan ciri-ciri masyarakat lokal. Masyarakat Bali sangat percaya dengan konsep spiritual, yaitu percaya dengan dewa-dewa, tetapi modernisasi tidak bisa dilewatkan dan dihindari. Konsep Trihitakarana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan itu adalah penting. Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap perencanaan. Sebelum pembangunan dimulai, teknologi modern dapat digunakan untuk mengukur dampak lingkungan suatu proyek. Ini memungkinkan perencanaan yang meminimalkan kerusakan lingkungan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh
adalah penggunaan teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis atau SIG atau Geography Information System atau GIS itu adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, dan memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Alat ini juga digunakan untuk mengidentifikasi areal yang sensitif terhadap lingkungan untuk merencanakan infrastruktur yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian topik yang kelima itu adalah contoh kasus yang tidak relevan dengan konsep Trihitakarana dan solusinya. Yang pertama, kasus atau permasalahan pertama yang tidak relevan dengan konsep Trihitakarana itu adalah alih fungsi subak menjadi villa dan hotel. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Bali. Subak merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang menaungi wilayah persawahan khususnya di Bali. Subak menjadi sistem pengairan sawah bagi beberapa sawah yang tergabung dalam SKA Subak. Sekilas diceritakan bahwasanya Subak menaungi semua sawah yang ada di Bali sehingga pengairan lebih terstruktur serta panen padi bisa berkesinambungan karena sistem pengairan dapat dibagi rata dengan semua petani. Dengan cara nyileh atau meminjam air dari petani lain tidak akan menimbulkan kemarukan atau kecemburuan sosial dan kekerasan dalam melakukan pertanian pada masyarakat Bali. Akan tetapi, seiring pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, mendorong kawasan sawah semakin terkikis yang dibanguni perumahan untuk hunian masyarakat ataupun masyarakat pendatang. Tidak jarang juga, sawah dialihfungsikan dari lahan persawahan menjadi villa, di mana pemiliknya adalah orang asing atau turis. Keberadaan lahan sawah semakin lama semakin sedikit dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Hal ini tidak sejalan dengan konsep Trihitakarana yang selalu menekankan hubungan manusia dengan alam. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperketat aturan pembangunan pada tata ruang oleh pemerintah daerah, dan peraturan tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak di areal Subak. Kemudian membuat aturan tegas terkait pelanggaran tata ruang oleh penjuru adat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah agar Subak tetap berfungsi sebagai budaya masyarakat Bali. Kemudian kasus yang kedua itu kasus atau permasalahan yang tidak relevan dengan Trihitakarana adalah banyaknya sampah di areal pariwisata di Bali. Nah, hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara manusia dengan alam. Banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan sekitar akan merusak estetika di lingkungan pariwisata yang menimbulkan dampak terkait kenyamanan wisatawan. Solusi yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi terkait pengolahan sampah dengan konsep daur ulang untuk pelaku usaha di daerah pariwisata, kemudian memberikan himbauan berupa ajakan untuk pelaku usaha dan wisatawan agar sama-sama memperhatikan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Oke, sekian dari pembahasan yang sudah saya paparkan berkaitan dengan 5 topik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua.